siang dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Rio Paulus Tielu, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 14 Manado, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7 semester 1 di SMP Negeri 14 Manado dengan materi peran gereja bagi perkembanganku. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Diri siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk semua. Nah, anak-anak, Bapak akan absen dulu ya. Absen pada hari ini 1 Desember tahun 2023. Siapa yang tidak sekolah ketua kelas? Semua hadir, Bapak. Hadir semua? Ya. Oke, hadir semua ya. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, kita kembali lagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Desember, dalam rangka pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di kelas 7. Nah, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang tema manusia berkembang berkat peran sesama. Materi pokok beberapa waktu lalu yang pertama apa, Bote? Oke, sama-sama apa? Dan keluarga bagi perkembanganku. Kemudian sesudah itu kita belajar tentang apa? Nah, minggu yang lalu kita bahas tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Masih ada satu materi pokok lagi yang dibahas pada tema yang sama ini, yaitu peran gereja bagi perkembangan. Ini materi kita ya, peran gereja bagi perkembangan. Silakan catat anak-anak. Nah, sehubungan dengan materi kita pada hari ini, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Kita mau capai apa? Ya. Tujuan pembelajaran kita yakni kalian ya peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran gereja. Itu yang paling pertama ya. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran gereja. Kemudian menghormati tokoh-tokoh gereja dan mensyukuri peran gereja dengan melibatkan diri
dalam berbagai pelayanannya, serta memberi teladan bagi anggota gereja sesuai dengan pesan kitab suci. Silakan dicatat. Ini tujuan pelajaran kita. Oke? Nah, anak-anak, mari kita mulai proses pembelajaran kita ya. Nah, mari kita lihat anak-anak pengantar dari materi kita. Ya. Pada bagian keempat dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang gereja dalam pengertian sebagai umat Allah. Ya. Kemudian kita secara khusus akan mempelajari gereja bagi perkembangan diri. Ya. Ada peran apa gereja sehingga kita ini boleh tumbuh dan berkembang dalam iman? Ya. Apa peran? Kemudian peran gereja dapat kita lihat dan alami dengan mengenali tugas-tugas gereja. Ya. Ada berapa mungkin tugas-tugas gereja yang tahu? 5. Coba ada 5 tugas gereja. Satu, apa? Oke, boleh dunia. Dua ketua kelas apa? Martiria. Kuat tuh suaranya. Tiga, Postina. Kasih kuat apa? Liturgia. Keempat, Agatha. Koinonia. Dan yang kelima, apa? Kerigma. Nah, ini 5 tugas perpusat gereja. Tepuk tangan dulu untuk 5 teman kita ini. Nah, jadi kita akan melihat tugas-tugas gereja ini sungguh-sungguh berperan dalam kehidupan kita atau tidak. Apa kita sudah terlibat tidak? Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan rohani yang sudah kalian ikuti apa saja itu ada hubungan dengan 5 tugas perpusat gereja ini ya. Dan sejauh mana kita berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas perpusat gereja. Oke, itu pengantar ya. Kita lanjut ya. Bapak mau bertanya dulu. Apa saja kegiatan-kegiatan gereja yang ada di paroki? Apa? PPA, ada lagi yang lain? Kegiatan UMK, ya apa lagi? KBK, oke betul. Apa lagi? KIK, Kaum Katolik. Apa lagi? Yang diikuti oleh kelompok anak di bawah ya Sekami. Jadi Sekami itu di bawah 14 tahun ya. Sekami, masuk Sekami itu kegiatan-kegiatan gereja yang sebenarnya membantu kita supaya boleh bertumbuh dan berkembang dalam ini. Oke? Nah, kalian sudah tahu kan, sudah sebutkan kegiatan-kegiatan yang ada di parokimu. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah berperan dalam melaksanakan tugas-tugas gereja di parokimu atau di stasi atau di wilayah rohani tempat kalian tinggal? Apakah kamu sudah berperan? Jaiko apa? OMK? PPA dan OMK. Oke, ketua kelas mengikuti kegiatan-kegiatan PPA dan OMK. Tepuk tangan untuk ketua kelas. Oke. Ada yang lain? Ada yang di bawah umur 14 tahun sini? Berarti masih Sekami, Jaiko Sekami. Nyanda Iko. Nyanda Jaiko Sekami. Ada Elis. Nyanda. Sekami atau UMK? Kamar Jalan Jaiko.
Oke, mari kita lanjut ya. Mari kita melihat beragam kegiatan-kegiatan menggereja. Nah, ini gambar apa? Ya? Ini gambar Miss Dinar, PPA ya, putra putri altar. Dan mereka sementara melaksanakan tugas dalam perayaan Ekaristi. Oke. Ini masih sama juga ya. Apa itu? Kakak ada pegang itu? Ya? Biru. Ada yang Supurnama PPA sih? Angkat tangan. Supurnama PPA. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun tangan. Ada yang pernah pegang biru? Belum pernah? Sudah? Bostina sudah? Ada yang pernah pegang ini? Ada yang pernah pegang salib? Jadi pelayan? Ya. Jadi ini gambar putra putri altar atau biasa disebut dengan Kristina. Nah berikut. Apa ini? Gambar apa? Ya. Gambar seorang yang sementara bertugas menjadi rektor atau pastor. Ya. Rektor atau pastor. Berikut. Apa ini? Gambar apa? Ya? Gambar apa? Kor. Ya. Sedang melaksanakan tugas kor atau paduan suara. Ya. Secara khusus mereka menyanyikan lagu-lagu ordinarium. Pernah dengar itu lagu ordinarium? Ya. Ini Bapak hapus ya. Lagu ordinarium ada 4. Satu apa? Ya. Kyrie dulu. Dua apa? Gloria. Mari yang ketiga. Sanctus. Dan yang keempat. Apa ini hati-hati? Kyrie apa? Tuhan kasihanilah kami, Kyrie, eleison. Gloria apa? Pada kesetiaan. Sanctus apa? Kudus, betul ya. Kemudian Agustina apa? Anak domba Allah. Ya. Ini lagu-lagu. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dalam proses ini, kita akan mendalami dulu materi dengan menonton video berikut. Nah anak-anak, mari silakan kalian mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Di dalamnya ada beragam kegiatan-kegiatan menggereja ya. Kalian bisa lihat. Oke? Siap? Siap semua? Siap. Oke, anak-anak, itulah video yang menampilkan beragam kegiatan menggereja. Oke. Nah anak-anak, tadi kalian sudah melihat dalam video ada beragam kegiatan-kegiatan menggereja. Ya. Tadi kalian melihat ada sekelompok remaja, ya, melaksanakan aksi sosial mungkin ya, mengunjungi tempat-tempat sosial yang boleh mereka kunjungi untuk
berbagi kasih kepada sesama yang butuh. Nah itu masuk dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai orang beriman. Ya. Sebagai remaja, kegiatan-kegiatan apa yang boleh kita praktikkan, boleh kita lakukan supaya orang beriman semakin bertumbuh dan berkembang. Itu sebenarnya tujuannya. Kegiatan-kegiatan gereja ini tujuannya itu supaya iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Nah, maka Bapak akan mengajak kalian dalam diskusi kelompok pada bagian yang pertama ini. Nanti ada 2 bagian ya diskusi kita, bagian pertama dan bagian kedua. Setelah kalian menyimak video tadi, ya, kalian melihat kegiatan-kegiatan gereja yang mereka telah buat. Nah, sekarang kalian kembali ke paroki kalian masing-masing. Wilayah rohani itu bisa. Apa yang kalian buat? Kalian coba temukan satu permasalahan dalam paroki atau wilayah rohanimu terkait dengan kegiatan-kegiatan gereja. Kegiatan-kegiatan gereja yang kita sudah lihat ada banyak, ada kegiatan PPA, ada kegiatan apa lagi? Ibadah-ibadah, ya. Ada kegiatan persekutuan dan lain sebagainya. Apakah itu jalan atau tidak? Kalau dia tidak jalan, tentu ada masalah. Itu yang kalian coba temukan ya. Kemudian sebagai anggota gereja, apa sih tindakan kalian untuk mengatasi permasalahan itu mulai dari diri kita? Kemudian apa sebenarnya peran gereja untuk perkembangan diri kalian dan peranan diri kalian bagi gereja? Pahamin ya? Mengerti tidak? Kasih kuat, mengerti tidak? Jadi itu ya yang akan kalian coba diskusikan dalam kelompok. Paham kira-kira ini? Paham. Nah, oke. Nah sekarang dalam kelompok Bapak akan bagikan ini lembar kerja diskusi kelompok ya. Silakan kalian diskusikan. Oke, sudah semua? Sudah tidak? Oke, mari kita. Kalau sudah, silakan kalian lanjut pada diskusi yang kedua, ya. Sebelum kita pleno satu kali ya. Ada diskusi yang kedua. Nah, jadi silakan kalian buka kitab suci, ya. Atau buka di kitab suci elektronik yang ada di HP-mu. Silakan kau buka surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11 dan surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 8 sampai 16. Silakan ya. Silakan kalian buka itu. Dan apa yang kalian diskusikan adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Silakan. Bapak kasih waktu untuk diskusi yang kedua ini 15 menit. Ya. Sudah semua? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Ayo, yang lain. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Belum. Belum. Oke. 5 menit lagi. Oke, sekali lagi Bapak tanya, semua sudah selesai? Sudah. Sekali lagi, sudah? Sudah.
silakan kita akan masuk pada bagian pleno hasil diskusi. Oke, nanti semua anggota kelompok silakan maju ke depan ya. Maju di depan sini dan plenokan hasil diskusi yang sudah kalian buat. Kita mulai dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 sebelah sana. Oke, berikut adalah beberapa penegasan sehubungan dengan materi kita ya. Nah, gereja berperan sebagai apa? Gereja berperan sebagai salt and light. Ada yang tahu itu? Apa artinya salt? Garam. Light? Terang. Jadi gereja itu berperan sebagai garam dan terang. Apa maksud gereja sebagai garam? Gereja menjadi penyebar ajaran kerajaan Allah di tengah-tengah. Ibarat sebuah atau suatu garam, sebuah garam di dalam masakan. Masakan kalau udah punya garam terasa apa? Hambar. Sekarang terasa. Maksudnya orang bisa merasakan sesuatu oleh karena garam. Kemudian terang apa maksudnya? Terang maksudnya gereja bertugas menerangi dunia yang gelap lewat pewartaan kabar gembira. Kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Ya, kaimu sampai akhir zaman. Ya. Jadi Yesus menjadi sumber terang cahaya bagi kita, ya, umat beriman sampai akhir zaman penyertaannya ya. Nah, kemudian ada 5 tugas perutusan gereja. Ya, ini yang kita sudah bahas tadi ya. Ada liturgi, kerikma, koinonia, diakonia, dan martiria. Ya. Liturgi adalah tugas meluruskan, kerikma tugas mewartakan, koinonia tugas persekutuan, diakonia itu pelayanan, dan martiria adalah kesaksian. Nah, dari kelima tugas ini, tugas-tugas mana yang kita sudah jalani? Semua tugas sudah tidak? Contoh, martiria. Ada yang bisa kasih contoh bagaimana kita memberi kesaksian iman? Martiria. Ada yang bisa? Ya? Ya, itu konkret. Tapi kalau yang dalam diri kita bisa memberikan kesaksian lewat tugas martiria ini apa? Orang kan tidak harus jadi santo-santa baru bisa disebut martir, no? Karena martiria itu kan kesaksian iman. Kita mau bersaksi, mau menyatakan ini loh iman kita. Ya, di tengah-tengah orang banyak. Caranya bagaimana? Ya, betul. Tepuk tangan untuk berdoa. Coba kasih contoh. Bagaimana? Ya, betul. Jadi biasanya orang kalau pergi di rumah makan, orang Katolik sudah malu jabat tanda salib. Itu salah satu bentuk kesaksian. Ya, karena banyak orang sudah malu tanda salib. Padahal itu kesaksian ini loh kita orang Katolik. Tanda salib.
sebelum berjalan dan lain sebagainya. Tanda salib itu tanda doa yang kompleks, ya. Begitu juga koinonia, ya, persekutuan. Jam masuk ibadahnya enggak? Jam masuk sekami enggak? Ibadah sekami, ibadah wilayah rohani, devosi rosario, jam masuk enggak? Harus masuk. Itu salah satu bentuk di mana kita sudah mewujudkan itu peran gereja lewat koinonia. Begitu juga diakonia, kerikma dan lain sebagainya. Oke? Sampai di sini paham? Nah, berikut peranku sebagai anggota gereja. Ya. Rajin mengikuti perayaan setiap minggu. Ya. Melibatkan diri dalam kegiatan gereja, misalnya Sinal, Mazmur, Rektor, Kor, dan lain-lain. Ya. Kemudian aktif menghadiri ibadah-ibadah rohani, juga rosario. Gitu ya. Peranku sebagai anggota gereja. Ini kalian harus lakukan. Ya. Kalau Anda lakukan, iman kita akan tumbuh berdiri. Ya. Supaya iman kita tumbuh dan berkembang dan lebat, ya, maka Tuhan harus melibatkan diri terhadap tugas-tugas gereja. Ya. Supaya memang gereja benar-benar sungguh-sungguh membantu kita supaya iman kita tumbuh dan berkembang. Oke? Paham semua? Oke, kita sudah selesai penegasannya, ya. Di sini ada Bapak mau kasih tugas ya kalian ya. Sebelum kita masuk pada refleksi dan aksi, ini Bapak akan bagikan putih dekat dulu. Oke, sampai di sini paham? Ya, jadi kita sudah selesai pembahasan materi kita pada hari ini, dan sebagai akhir dari pembelajaran kita, Bapak akan membagikan lembar kerja serta didik yang akan kalian jawab sebagai tes formatif dari materi kita. Oke? Oke. Nah, Oke. di sini ada refleksi dan aksi. Ya. Silakan kalian ambil posisi dulu. Hening. Lalu kita hening sejenak, kita perhatikan monitor yang ada di depan. Kemudian kita berefleksi dari video yang akan kita tonton ini. Ya. Ya, sampai sini dulu kita pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah berproses pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Tapi jangan lupa besok tugas sudah harus masuk ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lagi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita sudah selesai. Silakan kalian melanjutkan mata pelajaran selanjutnya, dan kita akan tutup dengan doa penutup. Doa mohon ditutup oleh Agatha.
silakan. Beri salam. Kita